piston dimulai dari TMB teman-teman, titik mati bawah atau BDC, bottom dead center. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dengan saya Lucky Subaryono. Kali ini saya akan membahas mengenai mesin patak. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai mesin 2 tak di video saya sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton videonya, silahkan klik link di deskripsi. Oke, so kita lanjut ke pembahasan. Saya akan cerita mengenai mesin patak ya. Saya tidak menggurui kalian di sini, saya hanya cerita. Buat kalian yang sudah paham, silakan di skip jika kalian tidak berminat. Tapi nggak apa-apa sih, kalian tonton terus video ini. Jika saya salah, silakan kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, mesin patak termasuk mesin pembakaran dalam ya, sama seperti mesin 2 tak. Cuma di sini yang membedakan konstruksinya 2 tak dan 4 tak. Jika 4 tak, dia untuk proses exhaust dan hisapnya, untuk proses masuknya bahan bakar dan udara, serta untuk proses pembuangan hasil pembakaran, di sini sangat beda dengan mesin 2 tak. Kalau untuk mesin 4 tak, di sini proses hisap dan buang menggunakan mekanisme camshaft atau noken as, serta menggunakan mekanisme klep atau katup untuk jalur pembuangan dan hisap bahan bakar teman-teman. Jadi untuk mesin 4 tak, untuk proses masuknya bahan bakar dan udara, dia menggunakan klep yang digerakkan oleh noken as atau camshaft. Oh ya, saya kemarin di pembahasan 2 tak lupa untuk memberitahu kalian, jika mesin 2 tak itu untuk mekanisme proses penghisapan bahan bakar udara dan pembuangan hasil pembakaran bahan bakar, dia tidak menggunakan mekanisme katup dan klep teman-teman. Untuk 2 tak, dia untuk pembuangan melalui lubang yang ada di dinding silinder teman-teman. Jadi di dinding silinder kanan kiri ada untuk lubang hisap udara dan bahan bakar, serta ada lubang untuk pembuangan hasil pembakaran teman-teman. Sampai saat ini mesin patak adalah mesin yang paling banyak diproduksi teman-teman ya, karena faktor emisi gas buang dan efisiensi bahan bakar. Dengan berbagai teknologi, perusahaan-perusahaan otomotif terus mengembangkan teknologinya, yang dari pertama mesin patak menggunakan karburator untuk mengejar efisiensi dan emisi gas buang yang rendah. Mesin patak menggunakan injektor teman-teman, tidak menggunakan karburator untuk proses pencampuran bahan bakar dan udara. Oke teman-teman, mungkin itu sekilas mengenai profil mesin patak. Kita lanjut ke pembahasan, ke cerita ke prinsip kerjanya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, mesin patak untuk mekanisme masuknya bahan bakar dan udara serta pembuangan hasil pembakaran, mesin patak menggunakan mekanisme katup dan noken as teman-teman. Beda dengan mesin 2 tak yang tidak menggunakan katup dan mekanisme noken as teman-teman. Untuk prinsip kerjanya, untuk mesin patak, piston dimulai dari TMA teman-teman, titik mati atas atau TDC, top dead center. Jika 2 tak, piston dimulai dari TMB teman-teman, titik mati bawah atau BDC, bottom dead center. Untuk langkah pertama teman-teman, langkah hisap untuk mesin patak, yaitu piston dimulai dari TMA titik mati atas, turun ke TMB titik mati bawah, dengan bersamanya bahan bakar masuk karena terjadi kevakuman di ruang dinding silinder. Kemudian setelah bahan bakar masuk di ruang dinding silinder, piston dari TMB naik ke TMA untuk mengkompresikan bahan bakar teman-teman. Ini termasuk langkah kedua, yaitu langkah kompresi teman-teman. Kemudian setelah bahan bakar dikompresikan dan piston, sebelum piston 15 derajat sampai ke TMA, busi membersihkan bunga api teman-teman, sehingga terjadi ledakan di area ruang bakar. Kemudian dengan terjadinya ledakan bahan bakar, piston terdorong ke TMB. Langkah ketiga yaitu langkah ekspansi atau langkah usaha.
dengan terjadinya ledakan di ruang bakar, piston terdorong ke TMB. Kemudian piston dari TMB naik ke TMA, dan ini termasuk langkah keempat, yaitu langkah pembuangan. Piston dari TMB naik ke TMA dengan bersamanya valve exhaust atau exhaust pot terbuka teman-teman untuk membuang hasil pembakaran. Setelah piston berada di TMA, kemudian piston ke TMB lagi untuk mengulangi siklus pertama. Lebih singkatnya lagi, piston dari TMA ke TMB langkah hisap. Kemudian piston dari TMB ke TMA langkah kompresi. Yang ketiga, piston dari TMA ke TMB lagi langkah ekspansi. Kemudian piston dari TMB ke TMA yaitu langkah pembuangan teman-teman. Oke teman-teman, itu sedikit mengenai siklus mesin 4 tak. Sebetulnya sedikit rumit karena di situ banyak yang berkaitan seperti valve atau klep dan knock on as saling berkaitan teman-teman, saling bekerja sama dalam mekanisme ini. Oke teman-teman, nanti saya juga jelaskan gambarnya secara manual mengenai siklus 4 tak ini, cara masuk bahan bakar, kompresi, ekspansi dan buangnya. Silakan disimak baik-baik. Oke teman-teman, terima kasih tidak menyikap video ini. Oke, sekarang kita akan membahas melalui gambar ya teman-teman, untuk sedikit menambah, mempercepat pemahaman kalian untuk 4 siklusnya: hisap, kompresi, ekspansi, dan buang ya. Untuk yang pertama, langkah hisap, ini kita analogikan, ini block headnya, ini block cylindernya, stop pistonnya, ini klep exhaust, klep intake. Sama ini juga block head, block cylinder, piston, klep in, klep exhaust. Untuk langkah hisap, yang pertama, piston berada di TMA atau TDC, top dead center, turun ke TMB atau BDC. Dengan turunnya piston dari TMA ke TMB, dengan itu seiringnya klep intake terbuka teman-teman. Kita lihat gambar di samping ini. Ini piston sudah berada di TMB. Piston turun dari TMA ke TMB dengan berdirinya klep in terbuka teman-teman. Dengan kejadian itu, piston dari TMA ke TMB memicu kevakuman pada ruang silinder teman-teman, sehingga menyebabkan campuran bahan bakar dan udara masuk melalui klep intake teman-teman. Jika motor kalian masih karburator, di sini yang masuk campuran bahan bakar dan udara teman-teman. Tapi jika kendaraan kalian sudah full injection, di sini yang masuk hanya udara teman-teman, sedangkan bahan bakar disemprotkan melalui injektor yang berada di block head teman-teman. Oke. Jadi saya ulangi sekali lagi. Piston dari TMA ke TMB, dengan piston dari TMA ke TMB, klep intake terbuka teman-teman, berbarengan. Oke, ini piston sudah di TMB teman-teman, bahan bakar masuk. Oke, ini bahan bakar masuk di sini. Ini untuk langkah hisapnya teman-teman. Kemudian kita next ke langkah kompresinya teman-teman. Setelah tadi langkah hisap, ini langkah kompresi. Piston tadi sudah berada di TMB teman-teman. Ini piston di TMB, bahan bakar sudah masuk. Oke. Untuk langkah kompresi, piston dari TMB naik ke TMA teman-teman. Dengan naiknya piston dari TMB ke TMA, klep intake juga ikut tertutup teman-teman. Kita lihat gambar di samping ini. Ini piston sudah di TMA. Oke, piston sudah di TMA untuk mengkompresikan bahan bakar. Yang dimasukkan untuk mengkompresikan bahan bakar yaitu untuk menekan bahan bakar dan udara agar padat, sehingga
terjadi suatu volume yang sangat padat teman-teman. Jadi ketika nanti busi dipercikan, piston ini bahan bakar ini akan meledak teman-teman. Untuk kendaraan kalian yang tenaganya sudah ngempos atau loyo, bisa diakibatkan beberapa faktor teman-teman. Yang pertama yaitu dari klepnya mungkin sudah rembes, perlu disekir. Yang kedua dari ring pistonnya sudah aus teman-teman. Jadi untuk siklus kompresi ini, ketika kompresi, jika klep kalian sudah bocor, dia udara yang dikompresi akan ikut keluar teman-teman dengan tekanan kompresi yang sangat tinggi. Jadi jika klep kalian bocor, dia akan keluar dari celah-celah klep teman-teman. Yang kedua bisa jadi dari ring piston kalian. Di sini jika ring piston kendaraan kalian rusak, bisa dilihat akibatnya teman, yaitu keluar asap dari knalpot teman-teman. Oke. Ini untuk langkah kompresi. Sekali lagi saya ulangi, piston dari TMB naik ke TMA dengan tertutupnya klep in teman-teman. Di sini bahan bakar sudah tertampung. Nah ini teman-teman, piston dari TMB ke TMA, ini bahan bakar sudah dikompresi. Ini untuk langkah kompresi teman-teman. Klep intake dan klep buang tertutup keduanya teman-teman. Oke. Kemudian untuk langkah ekspansi atau usaha, tadi saat kompresi piston sudah ditem ya teman-teman. Ini kita lanjutkan dari langkah kompresinya. Untuk langkah ekspansi, piston dari TMA menuju ke TMB teman-teman. Oke, kita lanjut ke langkah keempat, pembuangan atau exhaust ya teman-teman. Untuk langkah buang sendiri, piston berada di TMB menuju ke TMA teman-teman. Di sini sesudah terjadi ledakan ya teman-teman. Ketika langkah usaha terjadi ledakan, piston turun ke TMA dan klep tidak langsung terbuka teman-teman. Klep terbuka ketika piston sudah berada di TMB teman-teman. Ketika piston di TMB, untuk langkah buangnya dari TMB ke TMA, piston naik dari TMB ke TMA teman-teman. Kita lihat di samping, piston sudah berada di TMA dan klep tertutup teman-teman. Jadi ketika piston naik untuk membuang hasil pembakaran ini, klep juga ikut tertutup teman-teman. Ini untuk langkah buangnya. Ini bahan bakar terbuang melalui exhaust pot yang disalurkan ke knalpot teman-teman. Nah ini piston sudah di TMA, sudah melakukan langkah buang. Kemudian berikutnya piston ini kembali ke langkah pertama teman-teman, yaitu langkah hisap. Piston dari TMA turun ke TMB untuk memasukkan bahan bakar dan udara melalui klep intake teman-teman. Jadi begitu seterusnya. Oke teman-teman, ini sedikit gambar dari saya, semoga membantu pemahaman kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu pembahasan cerita mengenai mesin Batak. Buat kalian yang mau bertanya atau mau meluruskan tentang pembahasan saya, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Kemudian untuk next video saya akan mengulas cerita mengenai konstruksi mesin 2 tak dan 4 tak ya teman-teman. Oke teman-teman, buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jika kalian ada pertanyaan atau kritikan mengenai pembahasan saya, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Jangan malu-malu. Oke.